Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Baik, untuk pertanyaan pertama datang dari Bapak Pandi, ya asal Sukoharjo, ya, yang menanyakan, saya mau menikah bulan depan, sedang calon istri saya seminggu kemarin baru bilang bahwa dia punya KPR bank konvensional selama 30 tahun dengan cicilan 8-10 juta per bulan. Bagaimana solusinya saat saya mau batalkan sedang undangan sudah jadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait pertanyaan mau menikah, sudah disebar undangan, lalu baru informasikan bahwa calon istrinya punya kredit Cicilan konvensional, ya kan, untuk rumah, ya kan. Calon suaminya punya keyakinan bahwa itu tidak sesuai syariah, kan itu. Oleh karenanya mau dibatalkan rencana nikah ini sudah tentu ya dengan petugas KUA dan lain-lain sudah siap, akan sudah disebar undangan, ini bagaimana, ya kan. Nah, ini ada dua hal. Terlibat di dalam ya kredit konvensional tentu saja karena mengandung riba adalah perbuatan yang harus dihindari. Dalam hal ini ya kan yang terlibat adalah calon istri, ya kan. calon istri. Sedangkan untuk nikah itu adalah suami sebagai yang akan menerima qabul nikah, ijab dari calon mertua, ya, dalam hal ini wali istri, calon istri, dan qabul diterima oleh calon suami. Nah, bagaimana ini kan? Tentu ditimbang. Kalau saja dua perbuatan itu bisa dilakukan sekaligus, bagus. Tapi ini tidak mungkin, ya kan? Mundur dari perbankan konvensional adalah suatu yang bagus, tapi tidak mendesak. Jadi bukan kewajiban yang mudayyak. Artinya kan bisa ada waktu tarohi namanya, ada waktu ya jeda. Sedangkan nikah ini kan tentu saja sudah ada itu dan ini, tentu kalau dibatalkan mudaratnya kan besar. Menurut saya tentu nikah tetap dilaksanakan. Nah, setelah sah insya Allah nikahnya itu ya lalu ada rencana menyuruh istrinya supaya mundur dari kredit konvensional, itu adalah bagus. Tapi kan bisa dilakukan ya ba'da fatroh, setelah sepekan, setelah 2 pekan, bahkan setelah sebulan itu bisa, ya. Jadi tidak harus mundur, rencana pernikahan tetap dilangsungkan, ya, dengan rencana tetap bagus. Nanti tentu pada waktu yang tepat, ya, ba'da fatroh, ya, waktu yang tentu dibahas dengan keluarga, dengan istri untuk ya mundur dari kredit konvensional. Dan ada tentu saja caranya untuk melepaskan dari itu. Bisa datang ke LKS, Lembaga Keuangan Syariah, lalu mencari solusi. Itu ada di sana. Misalnya jadi nasabah bank syariah, lalu ditutup kredit konvensionalnya oleh perbankan syariah dengan restrukturisasi namanya, yaitu membuat akad yang sesuai syariah. Insya Allah bisa diselesaikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ishak asal Bogor yang menanyakan, apakah dana zakat boleh diberikan untuk traktiran ataupun bonus kepada pegawai kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait penggunaan dana zakat, ya, apakah sebagai mustahik atau sebagai pengelola, amil, atau sebagai muzaki, ya kan? Sepertinya di sini bukan muzaki, ya, tapi adalah sebagai pengelola, ya kan? Sebagai pengelola, bolehkah menggunakan dana zakat untuk mentraktir teman-temannya, kan begitu? Nah, kalau pengelola ini kan tentu ada hak amil, ya, untuk tentu saja uang ubah lelah lah begitu. Nah, kalau itu sudah dihitung, ya memang masih ada di dalam batas hak amil, ya kan, persentasenya, ya kan, itu boleh. Ya, tapi kalau melebihi, ya, persentase hak amil, berarti kan penyalahgunaan, itu tidak boleh, ya kan. Untuk apapun penyalahgunaannya itu, apakah untuk, ya, kepentingan dirinya, keluarganya, atau apalagi untuk mentraktir teman-temannya. Nah, itu di situ ada penyalahgunaan. Jadi pastikan, karena dana zakat itu amanat. Jadi apakah dana zakat yang mau digunakan itu untuk mustahik atau untuk amil? Nah, itu kan, kalau untuk mustahik sama sekali itu kan, ya, tentu penyalahgunaan yang lebih serius. Kalau, ya, dihitung-hitung itu bagian amil, pastikan itu masih di dalam hitungan memang hak amil, ya kan, tidak melebihi porsi hak amil. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nadia asal Indramayu. Apakah nafkah suami kepada istri itu wajib, sedangkan suami belum kecukupan? Dan jika suami diam saja, apakah saya sebagai istri harus ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Nafkah kepada istri dan anak, artinya keluarga. Apakah itu kewajiban suami? Jelas, ya kan? Kewajiban. Jelas, itu kan berdasarkan ayat dan hadis, ya. Lalu bahkan di dalam sigatut ta'liq juga ditulis setelah akad nikah itu ada beberapa poin, ya, kewajiban ditunaikan. Kalau dalam berapa bulan saja, 3 bulan itu tidak menunaikan kewajiban memberikan nafkah, bahkan bukan hanya nafkah zahir, bahkan nafkah batin, ya kan, diatur seperti itu. Karena kehidupan sakinah mawaddah warahmah tanpa ada nafkah secara finansial dari suami tidak mungkin, ya kan. Al-Quran menyebutkan bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, di surat An-Nisa, ya, 34, bahwa kaum laki-laki itu mempunyai qawamah, kepemimpinan, ya, hak kepemimpinan, menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, oleh karena Allah memberikan kelebihan, ya, bagi suami atas istrinya, ya, kelebihan secara fisik lebih kuat, juga, ya, pikir, juga, ya, kemampuan berpikir, relasi dan lain-lain, ya. Itu satu. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, ya, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari sebagian harta mereka, para suami itu. Berarti kan kalau tidak diinfakkan, ya, tidak ada qawamah, ya, hak untuk ditaati itu nggak berlaku. Ya, kalau memberikan nafkah sebagaimana mestinya, baru ada hak untuk ditaati oleh istri, ya. Tapi kalau tidak memberikan haknya kepada istri, nah, istri itu, ya, boleh tidak taat. Ya, antara tidak taat itu tentu, ya, apa namanya, memberikan pelayanan, ya, di rumah, ya, baik layanan untuk muasyarah atau layanan, ya, ketaatan yang lainnya di rumah. Jadi terkait itu, ya, tunaikan, ya, kewajiban nafkahnya, lalu kewajiban dari istri untuk taat itu berlaku,
Jadi seperti itu ya. Di ayat lain Al-Baqarah juga bahkan istri yang sedang menyusui anaknya itu disebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswahunna bil ma'ruf ya. Oh ya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Wa 'alal mauludi lahu. 'Alal mauludi lahu itu adalah suami. Ya. Ala wajib. Rizquhunna ya, rezeki yaitu tentu biaya ya hunna kepada istri ya, untuk istri. Jadi wajib bagi suami memberikan rizquhunna, keperluan ma'isyah istrinya ya, bil ma'ruf, tentu dengan standar yang wajar, sesuai dengan tentu saja batas-batas kewajaran ya, tidak mewah, tidak pelit kan begitu, ada kewajaran di situ. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Taufik asal Bengkulu. Apakah ruqyah bisa lewat media foto? Karena saya dan istri dipisahkan mertua lewat sihir dan istri tidak peduli dengan anak-anak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang tentu memprihatinkan ya kan. Dugaan bahwa ada yang mengganggu begitu ya. Di sihir. Nah, sehingga gejalanya itu ketergangguan hubungan harmonis antara suami istri. Bahkan ya berdampak ke anak. Ya, ini diperkirakan ini ada guna-guna dari orang lain mungkin yang senang dengan istrinya ya, mungkin ya. Lalu diguna-guna, diduga itu melalui foto yang ada, diduga mungkin foto istri atau apa. Apakah ruqyah ya, beda guna-guna ya dengan ruqyah beda. Memang ruqyah itu jampi-jampi ya secara harfiahnya. Ada ruqyah syar'iyah, ada metode ruqyah yang sesuai dengan syariah. Kalau tentu saja memakai ayat-ayat Al-Qur'an ya, Asmaul Husna ya, dan kaifiat caranya ya sesuai dengan tuntunan ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ruqyah namanya, ruqyah syariah. Tapi kalau tidak sesuai ya, yang dibaca itu bukan ayat-ayat Al-Quran dan sabda dan hadis-hadis yang warid dari Rasul, artinya doa-doa yang maksur, berarti kan bukan ruqyah itu. Itu ya mungkin namanya jampe-jampe atau apapun ya. Apalagi ini memudaratkan orang lain, udah jelas kan, mengakibatkan hubungan suami istri bahkan keluarga dengan anak itu terganggu, berarti kan bukan ruqyah itu kan. Ini adalah apapun namanya, bisa saja sihir, bisa saja. Nah, tentu itu jelas bukan ruqyah. Nah, ini bagaimana kan menangkisnya ya kan, itu persoalannya. Ngobatinnya. Ya, justru ya ditepis atau ditolak ya dengan ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Itu kan. Ruqyah syariah, insya Allah. Tentu datanglah atau panggillah seorang ustadz yang paham kan begitu, jelaskan masalahnya. Insya Allah itu bisa ditolak begitu kan. Tapi kalau ruqyahnya pakai foto bisa? Ruqyah itu ya bisa saja kan. Tanpa foto juga bisa. Jadi ruqyah itu ada ruqyah dzatiyah ya. Setiap pribadi itu kan disunatkan untuk membaca doa-doa yang warid ya dari Rasul, dari Al-Quran, untuk menjaga dirinya. Ya misalnya surat Al-Fatihah, lalu ayat kursi, Al-Mu'awwadatain, itu ruqyah itu kan. Ya, dengan melazimkan itu apalagi plus surat Yasin, insya Allah akan terjaga dirinya. Orang yang mau macam-macam tidak akan kena, tidak akan mempan, ya kan. Berarti ya ini harus dilakukanlah ruqyah syariah oleh suami dan istri, ya melazimkan doa-doa, bacaan-bacaan, ya kan. Tanpa pakai foto itu sih ya langsung tentu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
ba'da sholat atau di dalam sholat itu kan tidak perlu pakai wasilah foto, ya tidak perlu ya. Kaifiat pakai foto itu tidak pernah ada di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin kalau pakai foto justru bukan ruqyah, itu jampe-jampe yang apa ya itu. Jadi kalau ruqyah tanpa foto, justru ada ruqyah dzatiyah fardiyah, setiap orang ya punya kemampuan ya. Kalau kurang mantep barulah ruqyah jamaiyah ya, kolektif. Justru beberapa orang ya kumpul membacakan ruqyah untuk si fulan atau si fulan. Nah, itu lebih mantap begitu kan. Di antara orang-orang yang diundang itu ada yang tentu lebih ngerti persoalannya, itu bagus ya kan. Itu ruqyah, jadi bukan pakai foto. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Adam asal Bekasi. Apabila suami istri malamnya habis berhubungan dan pagi dini hari sudah mau proses melahirkan ataupun pecah ketuban dan belum sempat mandi junub dan tidak bisa berbuat apa-apa ataupun mandi junub, bagaimana hukum sholat yang tertinggal? Apakah diganti kemudian hari? Ya, bismillahirrahmanirrahim, bukan diganti kemudian hari ya, karena memang sholat ini kan harus ditunaikan tepat waktu ya kan. Tapi kan harus dia harus tatahur, yaitu dalam ini mandi junub. Nah, ini gimana itu kan. Nah, dalam hal ya mandi junub dengan air itu tidak bisa dilakukan, itu kan ada penggantinya, yaitu tayamum saja kan. Sebab kalau mandi tentu saja sudah dalam persiapan untuk bersalin bisa juga saja mengganggu secara kesehatan. Dahulu di masa Rasul SAW juga kasusnya lain, bukan kasus orang mau bersalin, tapi orang yang terluka ya kan. Itu tidak usah mandi, ya udah cukup tayamum saja, itu. Jadi tayamum saja insya Allah.